Nah, sekarang sih kita nggak bahas, ya udah bahas tentang materi gitu ya sekalian. Ini yang pertama tentang, mau ngasih tahu tentang notasi dulu gitu ya. Kalau di buku Thomas ya, ini acuan gue tuh buku Thomas Parcel, buku Thomas dan Maurice gitu ya. Nah, ini ada beberapa notasi. Misalkan ini do F do X, ini kan nulisnya mager gitu ya kadang-kadang. Ini bisa ditulis dalam bentuk fx gitu. X-nya kecil. F kecil, F-nya kecil ya biasanya. F-nya huruf kecil, bukan huruf kapital ya. X-nya notasi kecil gitu ya. Kalau misalkan do F, do Y, biasanya ditulisnya F kecil Y gitu ya. Gitu ya. Jadi misalkan ada fungsi, sekarang kita masuk sekalian di fungsi turunan, di turunan maksudnya. Ini kita pindahin dulu supaya rapi. Dan mungkin ada beberapa notasi lagi ya yang belum disampaikan. Jadi fleksibel aja, jangan terlalu textbook. Nah terus, oke, gimana? Sebentar ya. Nah kita bisa lihat di sini ya. Nah kita bisa lihat di sini. Bentar. Nah, bentar. Nah ini kita bisa lihat di sini. Find the value of do f do x and do f do y at the point 4, comma minus 5 if ini fungsinya. Nah, ini kita lihat ya. Ini tuh langsung perintah gitu, do f do x atau do f do y gitu. Jadi soalnya tuh nggak, misalkan tentukan turunan terhadap x dari fungsi tersebut dan turunan fungsi itu tulisan semua gitu ya. Atau nanti find the values of, ini bisa juga fx, f kecil x gitu ya, ini juga f kecil y. Nggak boleh f besar ya, nanti dijelasin gitu di video-video yang selanjutnya. Nah yaudah, ini cuma mau ngasih tahu buat itu aja sih, kenapa harus pakai do f do x atau do f do y gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ini fungsinya ada dua variabel, ada x kuadrat, maksudnya ada x ada y ya. Fungsinya x kuadrat ditambah 3x ditambah y kurang 1. Nah, ini turunan terhadap x-nya, nanti hasilnya jadi segini. Bentar. Jadi gini, kita turunin dulu terhadap x ya. Ini x-nya pangkat 2, jadi kita pindahin pangkatnya ke depan, dikali x, pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Jadi tinggal 1, ditambah ini x-nya pangkat 1, dipindahin ke depan, jadi 1 kali 3 dikali x pangkat 0 ya, gitu, dikali y. Nah, ini juga x-nya pangkat 0, ini x-nya pangkat 0. Jadi, ini sama ini kalau di pangkatnya dikaliin ke depan gitu jadi 0, jadi hasilnya 0 aja gitu. Jadi nanti hasilnya dari sini itu 2x ditambah 3y. Ya gitu, 3y. Nah, at the point 4,-5 itu. Jadi nanti kita ini dapat ya 2x tambah 3y. Nah, terus kita tinggal masukin x-nya 4, y-nya -5. Jadi hasilnya -7. Gimana buat do f do y? Kalau udah bisa yang x, gue yakin udah bisa yang y juga ya. Gitu. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kemudian gue lupa mau ngapain, balik lagi ke aplikasi ini. Gitu ya. Bentar. Kita mau latihan lagi ya. Sekarang ada fungsi trigono-trigononya nih, gitu ya. Oke, kita jangan pakai bahasa Inggris ya. Tentukan fungsinya kayak begini ya. Fungsinya itu f, x, y. Fungsinya itu y dikali sin
XY. Nah, begitu. Ayo, ada sini ya. Ada fungsi trigononya gitu. Tentukan turunan terhadap X alias ini ya. Kayak gitu. Oke, udah siap. Nah ya, kalau misalkan trigono, kita flashback lagi. Sin 5X itu turunannya berapa gitu ya. Misalkan Y sama dengan sin 5X. Berapa turunannya terhadap X gitu kan. Nah, turunan sin itu jadi cos ya. Jadi cos 5X. Terus depannya dikali 5 ya. Fungsinya itu diturunin lagi. Nanti dikali lagi ke depan. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Turunan ini ya. Fungsinya ini turunannya itu turunan sin XY itu tetap cos XY. Nah, iya kan? Nah, di depan jangan lupa ada Y ya. Nah, terus ini sudutnya diturunin lagi terhadap X ya. Jadi XY itu turunannya Y. XY itu ya turunan Y. Jadi dikali Y lagi di depan. Jadi hasilnya nanti Y kuadrat dikali cos XY. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau diturunin terhadap Y gimana gitu ya? FY gitu ya. Nah, kalau diturunin terhadap Y, ini harus tahu perkalian turunan ya. Sebentar. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini jenis perkalian yang harus jenis turunan yang harus dipakai tuh turunan itu perkalian. Misalkan ada fungsi U dikali V ya gitu. Turunannya itu U aksen V ditambah V aksen U. Kira-kira kayak gitu. Nggak boleh langsung, misalkan ini Y turunannya terhadap Y 1 gitu ya. Terus sin X-Y turunan terhadap Y-nya itu X dikali cos X-Y itu nggak boleh. Jadi harus kayak begini. Ya, misalkan U-nya itu Y ya. V-nya itu sin XY. Terus turunan U aksen ya. Tapi terhadap Y, jangan terhadap X. Ingat, turunan Y terhadap Y itu 1. Turunan sin XY terhadap Y, ingat, turunan sin XY kan cos XY. Nah, sudutnya ini turunin lagi terhadap X. Jadi, terhadap Y ya gitu. Karena ini FY gitu. Terhadap Y jadi X. Ini turunannya. Kita masukin fungsinya ke sini. Jadi U aksen itu 1 dikali V itu sin XY ya. Ditambah U aksen itu Y, V aksennya itu X cos XY. Jadi kita biar enak terusnya XY cos XY. Nah, kira-kira kayak gitu turunannya ya. Selain turunan perkalian ada turunan pembagian juga gitu. Mungkin nanti kita bakalan ketemu gitu ya. Sebentar. Ya, sorry tadi ada urusan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ada contoh soal di buku Thomas gitu ya tentang itu isinya ada pembagian turunan gitu. Baru tadi dibahas pembagian itu kayak gimana ngerjainnya sekarang udah keluar aja gitu ya. Nah, soalnya kira-kira kayak begini. 2Y dibagi Y ditambah cos X. Nah, FYI ya. Ini udah tahu, ini gue nggak tahu lu udah tahu teorinya apa belum gitu ya. Kalau ada turunan gitu ya terhadap X misalkan atau terhadap Y, U dibagi V gitu ya. Di mana U itu ada variabel X-nya, V-nya itu juga ada variabel X-nya misalkan ya. Itu turunannya itu U aksen V dikurang V aksen U dibagi V kuadrat ya. Gitu. Jadi misalkan berapa turunan dari fx gitu ya. Misalkan fx. Nah, ini nggak perlu pakai rumus
ini U aksen V dikurang V aksen U dibagi V kuadrat gitu ya. Karena ini ya kalau dipakai juga boleh sih gitu. Cuma kalau misalkan uh, ini sebenarnya nggak perlu itu karena cos X-nya ini cuma ada di fungsi yang di bawah ini ya. Y ditambah cos X. Sementara yang di atas 2Y aja. Nggak ada X-nya gitu. Nah, caranya itu 2Y-nya kan konstanta ya. Dikali Y ditambah cos X ya. Pangkat minus 1. Bisa juga kayak begini ya gitu. Nah, terus nanti 2Y-nya tetap. Nah, turunan Y ditambah cos X pangkat minus 1, itu turunannya minus 1 dikedepanin gitu ya. Jadi, bentar. Jadi, dikali minus 1 dikali Y ditambah cos X ya. Nah, ini minus 1 ingat turunannya jadi berkurang 1 jadi minus 2. Nah, ingat juga ini kan Y tambah cos X dikurungin minus 1 gitu ya. Berarti turunan fungsi ini semua Y tambah cos X diturunin terhadap X gitu. Jadi fungsinya itu jadi minus sin X gitu ya. Turunan yang di dalam ini. 0 ditambah minus sin X, jadi sin X saja. Jadi nanti hasilnya 2Y sin X ya, dibagi Y ditambah cos X kuadrat. Kira-kira kayak gitu. Atau mau pakai U aksen V ditambah V aksen U boleh. Misalkan U-nya itu 2Y ya. V-nya itu Y ditambah cos X. Nah, U aksennya itu turunan ini terhadap X itu 0 ya. Nah, V-nya itu turunannya jadinya min sin X gitu. Nah, terus kita pakai rumus yang ini, U aksen V ditambah V aksen U dibagi V kuadrat. U aksen itu 0 ya. Dikali V, ya tetap 0. Dikurang V aksen ini, V aksen kali U. Jadi minus 2Y sin X ya dibagi V kuadrat. Y ditambah cos X kuadrat. Nah, nanti ini sama ini hasilnya sama. Jadi terserah mau pakai cara yang mana. Nah, terus kalau misalkan turunan terhadap Y-nya, turunan terhadap Y-nya itu harus pakai rumus ini, U aksen V ditambah V aksen U dibagi V kuadrat, tapi bukan pakai yang ini, bukan pakai yang ini. Bentar. Nah, karena ini turunan terhadap Y gitu ya, tadi kan semuanya turunan terhadap X. Jadi U aksennya itu bukan 0 ya, tapi 2. Nah, V aksennya ini juga bukan min sin X, tapi 1 ya. Karena cos X ini anggap aja kok ini ya, Y0 dikali cos X, ya pangkat 0 maksudnya. Nah, ini kan kalau di kedepanin jadi 0 gitu ya. Jadi X-nya nggak ngaruh intinya ya. Yang ngaruh Y-nya aja. Ya kan ini Y turunannya 1 ditambah 0 jadi 1 aja ya. Kita masukin U aksen V. U aksen V. Ya. U aksen kali V dikurang V aksen U. Dibagi V kuadrat. V kuadratnya itu Y ditambah cos X kuadrat. Nah, kira-kira kayak gitu. Nanti hasilnya jadi cos X. Gitu ya. Karena 2Y dikurang 2Y ya 0. Nah, kemudian ada satu soal lagi tentang logaritma gitu ya. Dan mungkin kita lanjut lagi aja di video-video selanjutnya supaya video ini nggak kepanjangan ya.